share-nya hilang ya? Kelihatan nggak screen-nya, PPT-nya? Kelihatan, Bu. Ya, iya. Lanjut sini. Lanjut Ini sudah. Gak, Bu? Apa? Di-upload ke YouTube gak? Enggak, kalau yang ini saya kan masih Google Drive, tapi saya lupa mulu ngasih kalian tuh Google Drive-nya dari PM kemarin, saya masih Google Drive. Jadi kalau makanya kemarin itu kan Nazila itu bermasalah ya. Bermasalahnya kalau Iya. ya makanya kalau akun G Suite itu tuh bisa ke-record dan nanti masuknya di Google Drive-nya. Nanti saya tinggal kasih linknya aja, kalian bisa lihat di situ. Gitu. Kalau kamu makanya kalau pakai akun G Suite lebih baik sih pakainya G Suite karena kadang-kadang terpental kayak si Nazira kemarin, gitu kan. Tapi kalau memang kalian itu nggak mau pakai akun G Suite, ya pakainya akun Google biasa. Nanti ngerekamnya pakai Bandicam. Tapi ini saya sudah terlanjur pakai G Suite, jadi nanti tinggal saya kirim aja linknya. Itu udah ada otomatis tersimpan di folder G Suite-nya. Saya lupa mulu mengirim. Oke, Ibu. Ya, lanjut ya. Ini adalah beberapa model atom. Ada berapa model atom? Pertama oleh model atom ada siapa aja? Model atom. Halo, model atom. Pertama Dalton ya. Terus yang kedua? Ini pelajaran kelas 10 ya, Bu? Iya, kan dari 10. 11, 12. Yang kedua? Thomson. J.J. Thomson ya. US itu ketiga. Terus yang ketiga? Rutherford. Rutherford, betul. Empat. Bohr. Iya, betul. Terus yang kelima? Yang kelima apa? Mekanika kuantum. Mekanika kuantum atau mekanika kuantum. Ini adalah model atom. Ini dipelajari di kelas 10. Ya, Dalton itu yang terkenal adalah atom bagian terkecil dari suatu materi, terus penata ulangan atom. Ya, itu adalah teori di Dalton. Kalau yang di sini dia terkenalnya itu di apa deh istilahnya? Ada kata-kata roti. Apa deh? Pernah ingat? Itu apa namanya? Materi bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron bagai kismis dalam roti kismis. Berarti roti kismis, betul. Ini gimana bentuknya? Bermuatan negatif yang beredar mengelilingi inti ya, Bu? Apa sih? Ya, jadi dia modelnya di dalam ada inti atom, ada kulit atom. Ya, ada inti atom, ada kulit atom. Nanti inti atom itu ada proton sama neutron. Di kulit atomnya ada si elektron. Gitu kan ya? Kalau Niels? Kalau Niels apa? Yang diinget-inget Niels? Elektronnya tuh bergerak mengelilingi inti atom gitu pada kulit tertentu. Dia juga mengelilingi inti atom. Pada kulit. Iya, kan di kulit atom ada elektron, inti atom itu ada proton sama neutron. Kalau di sini apa Nielsnya? Ayo.
Apa nih bedanya sama Rutherford? Hah? Apa dia? Ya, si elektron mengelilingi inti dengan Kulit tertentu bukan? kulit tertentu atau energi tertentu. Ya. Terus kalau mekanika kuantum apa dia? Keboleh jadian elektron. Ya. Jadi kalau Dalton itu definisi atom sebagai partikel terkecil dari suatu materi, lalu nanti diperbaiki oleh roti kismis, dia sudah ada elektron. Percobaannya pakai apa? Penemuan elektron pakai apa dia si Thomson menemukan elektron pakai apa? Tabung katoda. Dia pakai tabung katoda untuk menemukan elektron. Jadi tabung katodanya dibuat vakum, nah dialiri apa ya? Nanti di sisinya itu ada apa? Ada magnet. Ya, nanti ternyata dia belok. Nah, ada baru ketahuan tuh. Ternyata bukan bagian terkecil, ada juga bagian dari si atom ini yang bisa dibelokkan oleh medan magnet. Berarti dia memiliki muatan. Di sini beloknya itu ke arah yang ke arah yang muatan positif. Berarti kan lawannya ya, kalau tarik menarik itu kan yang harus berlawanan. Kalau dia ketarik yang ke positif, maka yang muatannya itu adalah pastinya adalah elektron. Gitu. Kalau Rutherford itu sudah mulai ditemukan inti atom. Tapi dia kelebihannya bisa menentukan letaknya. Kalau di sini letaknya masih sembarangan, jadi tersebar secara acak. Lalu bagaimana dengan positifnya? Saat ini positifnya belum ketemu nih dia nih. Dia itu cuma diibaratkan positifnya adalah seperti adonan roti. Adonan rotinya itu positif, lalu elektronnya itu seperti kismis yang tersebar bukan di permukaan aja tapi di dalamnya juga. Hanya aja kan di buku-buku itu kan dimensinya 2 ya, jadi kismisnya itu seakan-akan nampaknya hanya di permukaan, tapi sebenarnya kismisnya itu bisa sampai ke dalam-dalam adonan rotinya. Kalau di sini letaknya sudah jelas, elektron dari mana, proton dari mana, itu Rutherford. Lalu kalau Niels, nah kan elektron selalu bergerak nih, ketika dia bergerak itu nanti dia akan mengalami kecapean, istilahnya kecapean, karena kan ketika suatu benda mempunyai muatan, ketika dia bergerak, maka lama-kelamaan kekuatan itu akan habis, maka dia jatuh ke inti atom. Itu kelemahan dari Rutherford. Ya, ketika masuk ke inti atom, kan negatif ketemu positif, seharusnya sifatnya adalah meniadakan. Kalau sifatnya meniadakan, berarti tidak ada lagi ion-ion, padahal masih ada ion-ionnya kan. Makanya diperbaiki lagi oleh Nernst, katakan ketika elektron itu bergerak mengintarinya, itu dia ada energinya. Tapi ini keterbatasannya hanya untuk unsur yang sederhana saja. Hanya untuk yang sederhana. Nah, kalau sedangkan kita kan unsur itu kan ada banyak ya. Bisa aja nomor atomnya atau nomor masanya itu besar. Makanya nanti ada yang namanya kemuliaan elektron. Kalau di sini elektronnya itu ditentukan dengan pasti, kalau di sini elektronnya tidak ditentukan dengan pasti, makanya disebut dengan kemuliaan elektron. Nanti elektron itu ternyata selain dia bergerak ke inti, dia tetap geraknya bisa loncat-loncatan ke dalam subkulitnya. Makanya nanti kita kenal subkulitnya S, P, D, F. Terusnya ada bilangan kuantumnya kan azimut, magnetik, spin, sama kuantum utama. Nah itu kita bicaranya di mekanika kuantum. Gambarnya ini saya udah siapkan. Nah ini double ya, harusnya di bawah. Ini Dalton, yang ini Thomson. Nah ini Rutherford sudah ditentukan yang mana inti yang mana kulit. Lalu di sini Bohr itu ya lebih teratur. Di sini justru nanti letak dari elektronnya sudah tidak terlihat lagi. Itu disebut dengan mekanika kuantum. Lalu disesuaikan dengan di sini. Lupa gambarnya saya taruh di atas.
jadi double. Ini kita perhatikan, ini bentuk dari si Rutherford ya. Nah, lalu tadi dikatakan Rutherford itu posisinya, kita bahas satu persatu. Bola pecah yang bermuatan positif yang homogen, elektron itu bergerak mengelilingi inti pada lisan tertentu. Lalu ini tidak memancarkan energi, terdiri atas inti atom dan dikelilingi elektron buatan negatif. Di inti ada positif dan seluruh masanya berpusat di inti. Yang manakah yang sesuai yang tadi saya jelaskan di Rutherford? Halo? Yang mana nih dari 1 sampai 5 yang tadi saya jelaskan? Halo? Halo 12 IPA? Halo? Kamu kedengeran nggak sih suaranya? Dengar Bu. Ya udah, ayo. Yang mana tadi kan saya sudah jelasin kan, Rutherford itu kan, ini gambar Rutherford nih. Gambar Rutherford. Tadi Rutherford bilang apa? Letak inti dan kulitnya sudah jelas. Intinya itu ada di pusat, kulitnya ada di mengelilingi dari inti. Berarti yang kemungkinan jawabannya itu yang mana? Yang ini. Oh, ya, terus saya bilang apa? Di sini tengah-tengahnya adalah mana? Tengah-tengahnya adalah positif sama neutron. Dan dia polling padat nih. Semua massa atom berpusat pada inti atom. Jadi percobaan ini 4 adalah dan 5. ya. Ini masih ingat percobaannya adalah penembakan sinar, Yang kelas 11 itu bukan? ya, penembakan sinar alfa pada emas, lempeng emas. Ya kan, nanti kayak begini, ditembakin, nanti ada 3 jenis sinar, ada yang mantul, ya kan, terus ada yang belok, lalu ada yang lurus. Nah, ini 1, ini 2, ini 3. Nanti kalau 1 itu diperhatikan ternyata dia mantul. Mantul di sini berarti dia ada sesuatu yang menahan si sinar itu untuk maju lurus. Nah, ketika dia sangat-sangat kuat sampai nggak ada celah si sinar itu bisa lewat. Nah, maka di sini dikatakan terpusat pada inti. Jadi masanya adanya di sini, di tengah-tengah. Makanya dia mantul karena dia ada penahannya. Terus yang kedua itu dia dibelokkan posisinya dia ada di pinggir, ya berarti dia itu adalah si elektron. Lalu yang ketiga dia ada yang lurus, jadi dia pergi lurus tanpa ada hambatan, sehingga nanti berarti di sini ada ruang kosong sehingga tidak ada penghalang sinar-sinar tersebut untuk bisa laju dengan bebas, gitu. Ya, jadi kalau dia di sini ini adalah yang sinar, ini adalah intinya, yang dimana ada sesuatu yang menghalangi, lalu ada yang ketertarikan, ya sinarnya kan sinar alfa. Sinar alfa itu adalah sinar yang bermuatan positif. Ya. Nah, ini nanti begini, terus nanti di sini antara jarak sini, jarak antara elektron dengan neutron itu jaraknya sangat-sangat luas. Jadi banyak sinar yang bisa dengan bebas tembus di lempeng emas ini. Nah, berarti nanti jawabannya yang sesuai dengan gambar ini adalah yang 4 dan 5. Paham? Lupa apa ya? Kelas 10 ya? Paham? Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, ini notasi kita bicara konfigurasi, saya udah bikin gambar kayaknya. Nah, ini gambarnya saya sudah siapkan supaya kalian juga enak belajarnya, saya juga enak, nggak bikin lagi. Nah, kita coba satu persatu. Ini yang diperhatikan adalah jumlah elektron ya. Sebenarnya yang diperhatikan adalah jumlah elektronnya. Namun kalau memang
di sini dia dalam bentuk non-ion atau dalam bentuk atom unsur netral, maka jumlah elektron sama dengan jumlah proton. Maka nanti bikin konfigurasinya pakai jumlah proton. Tapi kalau di sini dia dalam bentuk ion, ya positif ataupun negatif, itu kita sesuaikan. Karena nanti kalau dia bermuatan negatif, maka nanti jumlah elektronnya bertambah. Ketika dia bermuatan negatif dari positif, maka dia nanti berkurangnya sesuai dengan angka yang kecil di atasnya ini gitu. Sekarang kita mau tentukan satu persatu pakai konfigurasi gas mulia, boleh pakai Aufbau boleh. Ini adalah orbital konfigurasi elektron menurut Aufbau. Nanti kalau kita bicara mekanika kuantum itu ada 3 aturan, pakai Aufbau, pakai Laurent Pauli, sama Han. Tapi untuk konfigurasi itu yang dipakai adalah si Aufbau, di mana dikatakan susunan orbitalnya itu dimulai dari tingkat energi paling rendah. Gitu. Capek juga ngomong 11. Hah? Timbal itu. Timbal ingat itu. Kayak misalnya asap kendaraan warna hitam itu timbal. Tapi kan sekarang udah itu. Iya. Itu logam berat. Tadi apa dah? Tapi apa? Nah, yuk kita mulai ya. Yang lupa diingetin lagi, ini 11. Ini berarti kita ngambil dari sininya ya. 1 S2, 2 S2, 2 P6, hitung ya. 2 tambah 2 4, tambah 6 10 kurang 1, lanjut 3 S1 itu konfigurasinya. Bisa juga pakai si gas mulia ini. Kalau saya ngafalinnya heboh negara Arab karena serangan radon. Bisa juga yang lain, mungkin kalian sudah bisa mahir bikin jembatan keledai, bagaimana cara menghafalnya. Terus ini 2 3 4 5 6. Ini kan si 11 itu, oh ya di sini hafalin juga 2 10 18 gitu kan ya, biasa pakai sini doang. Ini pakainya berarti di NE. Ini pakai gas mulia. Nih, kayak gini nih. Gas mulia. Terus ini kan ini sama nih. Ini penggantinya 10 kan. Nah, 2 10 berarti 3S1. Nah, ini udah bener ya. Terus periodenya pakai yang mana? Periodenya pakai yang ini paling besar. Ini kan nanti ada kuantum utama ya. Nah, ini kita pakai yang ini. Ini adalah periode udah 3, betul. Golongannya terakhirnya angka 1 nih. Tapi di sini angka 2, berarti ini salah. Paham? Halo? Iya, Ibu. Oke, lanjut. Cepetan bilangin. Asal ada responnya apa? Kan Ibu nggak kelihatan. Ini pakai full screen itu. Masa? Jangan dong. Udah diriku udah ngajak ke sekolah nih, tinggalin anakku lagi ulangan matematik. Ulangan matematiknya harus ada emaknya. 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S berapa nih? 10, 2 kan di sini ya, dari sini ke sini. 3 P3 kan ada 10 15. Kalau kita pakai ini ke 10 NE. Nah, ambil yang 3-nya doang, ini masuk ke sini. 3S2, 3P3. Berarti ini benar. Periode ketiga benar, ini periode ketiga, ini juga benar. Lalu ditambah 2 tambah 3, 5. Terakhirnya P. Nah, ini sih. P. Nah, berarti benar ya, yang Ki ya. Alhamdulillah di Ki. Coba yang di T. Oke. Dah, paham? Nah, ini ada keterangannya nih. Nomor kulit N itu juga menunjukkan periode. Nanti periodenya angka yang terbesarnya berapa ya? Ini maksimalnya.
Sebenarnya di kelas 10 itu ada loh animasinya. Kalian perlu apa enggak? Kalau enggak kita lanjut. Kalau perlu berarti saya cari foldernya. Itu kelas 10 saya ada animasinya gara-gara PJJ kotak-atik. Kalau nggak perlu cukup dengan mengingat saja kita bisa lanjut ke nama berikutnya. Tapi kalau merasa kalian perlu lebih paham lagi nanti ada animasinya. Mau pakai gimana? Cepetan. Ya, tidak ada suara berarti lanjut. Ada Renita ada suara salah sekali. Ini apa nih? Pada daerah Bukit Kapur air sulit berbuih, ada kesadahan bisa dihalalkan dengan reaksi yang sementara. Berarti kita bicaranya air kapur ya. Kapur itu adalah si mana kapur? Dia pakai kesadahan sementara. Nanti kalau kita bicara kesadahan, ini materi apa ya? Sebenarnya ini beberapa tahun yang lalu termasuk materi pelajaran, tapi sekarang disisipkan. Kesadahan itu adalah menentukan kualitas air. Menentukan kualitas air. Gitu. Ya. Menentukan kualitas air nanti ada yang kalau ada sadahnya itu cirinya menimbulkan kerak, makanya kalau masak air itu di bagian dalam apa namanya ketel ya, dalamnya itu kadang-kadang kayak ada kerak-keraknya gitu. Kalau di bagian luarnya kan biasanya aluminium atau itu biasanya pakai aluminium ya atau stainless steel itu pasti warnanya putih gitu kan. Terus kalau yang pakai aluminium, terus di dalamnya itu kalau kamu perhatiin dia kayak ada kerak warna apa ya, dia kayak warna kemerahan gitu. Nah itu bisa terjadi kalau air yang kita pakai untuk konsumsi di rumah itu menunjukkan dia ciri dari kesadahan. Kalau memang kesadahannya itu tidak permanen tapi sementara, itu bisa dihilangkan dengan pemanasan. Tapi kalau permanen itu dia itu harus ada penambahan senyawa tertentu yang bisa merubah gitu. Ya, itu tidak bisa dengan mudah dihilangkan. Makanya ketika kita mau mengkonsumsi air, terutama kalau kita masih memakai air sumur, itu memang disarankan pertama harus mendidih dengan suhu 100 mendidih ya, suhu mendidih. Kemarin saya juga katakan mendidih sama menguap itu berbeda. Ketika kamu menguap itu adalah perubahan dari cair menjadi gas. Itu tidak hanya langsung terjadi gitu aja, tapi kalau mendidih itu semuanya terjadi perubahan. Jadi kalau masak air untuk yang perempuan itu diperhatikan, kalau cuma ada gelembung-gelembungnya itu cuma ada di pinggir-pinggirnya doang, itu dia belum dalam keadaan mendidih, dia baru terjadi penguapan. Tapi kalau mendidih itu semua permukaan pada air itu sudah menggelembung, sudah berubah menjadi gas. Nah itu baru disebut dengan titik didih. Nah itu tergantung dengan kondisi kamu memasak airnya di mana. Di PM yang lalu saya sudah bilang tergantung dengan ketinggian tempatnya. Kalau memang dia semakin tinggi, justru dia titik didihnya semakin rendah itu ya. Kalau yang di bawah itu semakin tinggi ya, dimana dipukul rata-rata aja kalau titik didih air itu adalah 100 derajat Celcius. Nah, di sini dimintanya adalah kapur ya, di sini adalah kapur. Yang manakah yang memang dia membentuk senyawa kapur itu. Oke, di sini soal nomor berapa ya ini? Tunggu, saya lihat soal ini. Saya lupa. Soal nomor 4 ya. Ya. Soal nomor 4. Nih. Ini jawabannya yang nah ini cirinya. Ini ciri kalau kesadahan. Ini kesadahan irsada itu mengandung unsur ini.
Lalu kapur itu adalah Ca. Kapur itu kan biasanya kalau soal ada kapurnya adalah CaCO2. Pokoknya ada Ca-nya karena nanti dia ketika dia bereaksi itu membentuk CaO. Dia endapan warna putih. Endapan putih ini yang kapurnya. Gitu loh. Tapi di sini bicaranya dia pakai jenisnya kesadaran sementara. Kalau kesadaran sementara itu dia ada anionnya adalah HCO3. Jadi itu adalah informasi yang harus kamu ketahui. Memang sih materi ini agak terselip, bukan tersurat. Jadi waktu saya kuliah sekolah dulu sama kamu sekolah sekarang, materi kimia jauh lebih padat waktu saya sekolah dulu. Sekolah saya dulu itu udah belajar radioaktif, belajar fisika itu apa sih? Fisika kestabilan. Kalau kamu kan dihilangkan. Gitu. Katanya sih mempermudah siswa, tapi ujiannya masih keluar. Coba gurunya zaman sekarang, nggak tahu. Zaman dulu. Terus berikutnya ini, oke. Ini gini, kalau sekarang kan modelnya soal hot ya. Terus modelnya itu ketika bikin soal itu harus ada prolognya, ada wacananya. Jadi kimia pun juga menyesuaikan. Padahal si intinya di sini adalah kamu mencari kadar karbon dioksida yang dinyatakan dalam persen. Tapi ini dijelaskan dulu panjang lebarnya karbon dioksida itu bagaimana, bla bla bla. Intinya adalah di sini. Nanti soalnya itu harus pintar-pintar melihat inti dari pertanyaannya, tidak terkecoh dengan bagian atasnya. Di sini adalah mau mengubah 415 ini menjadi si persen gitu. Halo. Ya, Bu. Sepi banget sih, ada sih omongannya. Oke, tunggu sebentar. Kamu rubah dari persen ke itu ya. Nah, nanti ini merubah per ppm ya. Saya harusnya kasih ini nih rumusnya. Itu rumusnya ada. Saya lupa siapkan. Ini cuma merubah dari 415 ini nanti dibagi 1000 persen. Persen itu kan part ppm part per million bagian per sejuta gitu kan. Itu nanti dia ini deh. Awalkan dengan sederhana dulu pengertiannya. Oke, ini. Dan ini ya Allah. Ini menentukan kadar itu ada macam-macam. Ya, bisa dalam bentuk persen. Persen itu kan per 100 kan. Ada BPM atau ini bahasa Inggrisnya part per million. Kalau Indonesia itu namanya BPJ, bagian per sejuta. Dari katanya aja per sejuta gitu kan. Jadi di sini 1000 ppm itu 1 gram. Saya kasih itunya dulu ya. Nah, ini konversi. Jadi 1000 ppm itu sama dengan 1 kg per liter. Nah, ini nanti miligram itu dari gram ke miligram jadi 1000 masih dalam liter, tapi kalau misalnya sudah dalam miligram per mililiter sama dengan 1000. Berarti ini
1 ppm 1/1000%. Ya, 1/1000% atau sama dengan 0,0001%. Itu. Jadi kalau mau merubah ke dalam bentuk persen, ya, jadi kalau mau ppm ke persen itu dibagi ini, ya. Oke, berarti ini 415 ppm. Kita mau jadi persen, kan dibagi 1000. Berarti nanti 411 dibagi 1000. Dibagi 1000 dibagi 10.000 ya. Itu nanti dapatnya ini. Ada yang mau ditanyakan soal nomor berapa? Soal nomor 5. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Enggak, Bu. Enggak, lanjut. Sejauh ini gimana? US tahun lalu, gampang kan? Apa? Ya udah. Nah, ini sama prinsipnya. Bla 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 bla. Di sini adalah asam sulfat pakai fast kontak, reaksinya seperti ini. Nah, yang diperhatikan ini jika volume gas belerang trioksida direaksikan menghasilkan 8 liter, ternyata volumenya didapatkan 4 liter, maka keadaan tersebut berlaku hukum apa? Kita perhatikan di sini. Ini reaksinya ya, belerang trioksida. Belerang trioksida, jika belerang trioksida itu yang dihasilkan pada reaksi itu, ini nih berarti dipakai ini reaksinya. SO3-nya di sini sebanyak 8 liter. Saya hapus. SO2 tambah O2 menjadi 2SO3. Ini 8 liter. Soalnya di sini dikatakan dihasilkan. Berarti dia posisinya dari kanan. Lalu ini pembentukan adalah oksigen. Oksigen di sini pastinya adalah SO3. SO2-nya di sini. SO2-nya itu adalah 4 liter. Ini 4 liter, 4 liter, 4 liter. Salah, oksigennya 4 liter. Mana? Yuk. Ini apa sih? Ini 4 liter, ya. Nah, ini dia termasuk hukum apa di sini? Kan ada berapa hukum? Hukum dasar kimia ada berapa hukum? Halo? Halo? Ampun dah. Ada berapa hukum? Ada? Hukum dasar kimia, satu pun gak ada yang ingat apa? Halo, ini sebenarnya ada di depan komputer kan gak sih? Hah? Ada 5. ada 5, Bu. Ada, Bu. Kirchhoff gitu-gitu ya, Bu? Kirchhoff. Dong. Beda lagi. Masa fisika masuk ke kimia? Ada 5, Bu, hukumnya, Bu. Apa aja? Hukum Lavoisier, Hukum Proust, hukum Dalton, hukum Gay-Lussac,
Hukum Avogadro. Dalton, terus Gay-Lussac, lupa disebut Gay-Lussac, Avogadro. Avogadro. Ini dihafalin dan harus tahu. Ini kan konsep belajar trigonometri. Ya, LHC itu hukum kekekalan massa. Kekekalan massa. Ini salah satu materi yang diminta untuk dikerjakan. Hukum kekekalan massa sebelum itu massa dengan sesudah, sama dengan massa sesudah jika dihitung pada ruang tertutup. Itu adalah hukum Lavoisier. Kalau hukum Peirce itu adalah perbandingan tetap. Jadi senyawa itu selalu dibuat secara perbandingan secara tetap gitu. Kalau Dalton itu jika suatu unsur bisa membuat lebih dari satu senyawa, itu nanti salah satunya harus dibuat tetap. Kalau Gay-Lussac itu perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Kalau Avogadro itu perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien sama dengan perbandingan jumlah partikel. Ini nanti lanjutnya kalau jumlah partikel masuknya ke konsep mol. Gitu. Ya, ini perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. Nah, ini contohnya adalah CO2 sama CO. Jadi satu unsurnya itu bisa membentuk dua senyawa. Nanti kalau ada soal untuk Dalton itu salah satunya harus tetap. Kalau ini perbandingan unsur dalam senyawa sederhana, bulat sederhana. Tuh, ya. Ini kita perhatikan data yang ada di sini itu adalah bentuknya liter. Berarti yang berhubungan dengan liter yang ini, guys. Perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Koefisien ini kan di sini 2, 1 sama 2. Jadi 1 koefisien itu 4 liter. Kalau 2 koefisien 8 liter. Kalau dia 2 koefisien juga misalnya ditanya seperti itu, maka ini juga 8 liter. Makanya hukum yang berlaku adalah yang guys rusak. Paham? Hah? Nggak tahu sekarang jam berapa. 2 jam? Jam berapa sih kamu? Sampai jam berapa ya? Enggak dong, dari setengah 10. Setengah 10 sampai setengah 11. Setengah 10. Belum dong, baru 1 jam dong. Setengah 12 selesainya. Oh, jadi itu maksudnya real 2 jam, bukan 2 jam 4 jam. Udah? Halo? Paham? Halo? Ya, Bu. Oke, lanjut. So far, so good. Ini ada nggak ya? Gimana? Oh, nggak ada. Salah. Oh, nggak ada. Kira-kira ibu bikin ini. Daya hantar listrik, pelajaran kelas 10, semester 2. Daya hantar listrik itu adalah kemampuan untuk menghantarkan listrik, kemampuan suatu larutan menghantarkan listrik. Nanti ada 2, ada namanya elektrolit sama namanya non elektrolit. Konsep awalnya adalah elektron. Jadi kalau yang ada suatu senyawa yang terurai menjadi ion atau ion kan salah satu bentuk elektron. Ion negatif kan elektron. Maka dia bisa mengantarkan listrik. Berarti dia mengandung ion. Ion negatif lah. Tapi seringnya sih bilangnya ion aja. Terus kalau ini tidak ada
Itu adalah ion. Gitu. Ya, jadi suatu senyawa jika memang dia dilarutkan ke dalam pelarut dan dia bisa terurai menjadi ion, maka dia bisa menghantarkan listrik. Nanti elektrolit terbagi atas dua, ada yang namanya elektrolit lemah, ada yang kuat. Kuat itu kalau kamu taruh senyawa itu, kamu larutkan dalam air, semuanya langsung mencar, langsung napsi-napsi. Itu namanya kuat, dia udah mandiri, udah tidak bergantung lagi sama orang tua, itu namanya kuat. Tapi kalau lemah itu walaupun dia berada jauh dari rumahnya, tapi masih bentar-bentar ke rumah orang tuanya gitu istilahnya. Jadi masih demen ngumpul, itu namanya lemah. Maka nanti ketika kita hitung berapa sih jumlah elektron yang mencarnya, yang pisah-pisah itu, di sini semuanya sudah terurai sempurna, semuanya sudah sendiri-sendiri, sudah mandiri, maka alfanya harganya 1. Kalau lemah itu, nah, cuma sedikit doang yang mandirinya, dia masih senang ngumpul sama keluarganya, maka range-nya itu antara 0 sampai dengan 1, maka disebut dengan lemah gitu ya. Nah, kalau ini dia tidak bisa sama sekali mengandung ion. Terus bagaimana kita bisa tahu dalam bentuk percobaan? Dalam bentuk percobaan nanti itu ada tahap bentuk percobaan yang diperhatikan. Yang pertama itu adalah gelembung 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 pada elektrodenya ya. Terus satu lagi lampunya, karena kita bicara di sini dia bisa menghantarkan daya hantar listrik. Ini nanti salah satu materi yang akan diminta untuk dijadikan ujian praktek. Jadi siapin kabel buaya. Gelembung gas itu nanti kita bagi ada 3 ya garis besarnya. Kenapa misalnya? Ini elektrolit kuat, ini lemah, ini dia non elektrolit. Kalau gelembungnya tuh banyak, terus ada lampunya nyala terang, itu maka dia kuat. Ini hampir sama percobaan elektrolisis. Tapi kalau elektrolisis itu kan kita bicaranya bukan dari lampunya, kita nggak pakai lampu di situ. Kecuali kamu bicaranya volta. Volta itu adalah suatu reaksi kimia berubah menjadi energi listrik kan. Kalau di sini juga tidak ada reaksi kimia. Dia cuma lihat si ini bisa terurai menjadi ion apa enggak gitu. Terus kalau si lemah itu dia gelembungnya sedikit, lampunya redup. Ada juga lampunya nggak ada lampu tapi ada gelembungnya. Yang penting minimal banget itu dia ada gelembungnya untuk yang lemah. Tapi kalau non itu dia tidak ada sama sekali. Lalu di sini dia bilangnya itu konsepnya lebih kurang sama dengan 1. Lebih kurang sama dengan 1 berarti dia sama dengan 1 ada yang kuat ya. Kuat itu berarti posisinya di sini bisa, ini juga bisa, tapi dia ada lebih kurangnya nih. Kurang itu berarti masih lemah tapi dia nggak lemah banget, dia mendekati kuat. Paham nggak? Di sini pertanyaannya kan lebih kecil sama dengan 1, lebih kecil sama dengan ada samanya, berarti salah satunya ada jawaban yang di sini nih, L sama O itu ada. Terus berikutnya di sini mintanya ada kurangnya. Kurangnya itu berarti dia masih lemah, masih kategori lemah tapi mendekati kuat. Berarti kamu cari di situ yang cirinya, karena lemah itu kan cirinya sedikit redup itu juga lemah, sedikit nggak adanya lampu juga lemah. Berarti kamu cari itu lampunya tidak nyala, gelembungnya sedikit, ini bisa lemah, kita kategorikan aja lah. Ini kuat, ini lemah ya, ini juga lemah. Lalu di sini ini dia non. Kita cari jawaban yang sesuai. N sama O
M sama O. N nggak ada ya, berarti M itu udah coret. K sama N, lemah sama lemah, ini juga nggak mungkin karena ada sama dengan L sama O. Terang sama terang nggak bisa juga. Itu kemungkinan jawabannya yang KL ya. KL itu terang, KL sama N. Oh, ini keterangannya sama ya. Tidak nyala sedikit, terang banyak. Tidak nyala sedikit, terang banyak. Jadi jawabannya itu bisa dua. Karena jawabannya sama keterangannya. Lebih besar sama dengan, berarti itu ada yang kuat, itu bisa jawaban O sama L. Terus dia tidak menyala sama sedikit, itu K sama N juga bisa. Jadi jawabannya bisa. Paham? Halo, Iya, Bu. lanjut ya. Oh, saya gabung-gabung nih. Oh, jadi gabung-gabung. Terus ini apa ya? Oh, ini pemisahan campuran. Ini yang waktu tahun yang lalu sempat diperdebatkan. Kenapa diperdebatkan? Karena kalau dari segi kurikulum ini pelajaran SMP nih. Bahkan ada yang SD. Karena saya ngajar SD juga, saya tahu ini diajarin di SD, tapi untuk sekolah tertentu kayak sekolah penabur, kayaknya sekolah penabur deh, itu diajarin nih sedikit tentang pelajaran ini, pemisahan campuran. Tapi untuk sekolah negeri kayaknya enggak, SD-nya ya, kalau SMP-nya baru diajarin untuk pemisahan campuran. Dulu tahun 90-an sampai 2000-an ini termasuk materi SMA kelas 1 kalau nggak salah. Tapi tahun berapa ya ini diturunin derajatnya, jadi turun derajatnya maksudnya dia masuknya SD sama SMP. Dan kemarin itu kan kita pakai SKL dari pemerintah pusat, dari pusatnya DKI Jakarta ya, bukan secara internasional, secara nasional. Ini masuk nih, ini masuk yang harus diajarkan di pelajaran, masuk di SKL, tuntunan dalam pembuatan soal. Ini adalah pemisahan campuran. Jadi rememberingnya itu agak lama, agak mundur. Pemisahan campuran itu nanti kan kalau bisa ini awalnya sih dari klasifikasi materi, ada unsur, ada senyawa, ada ion, ada nanti kan ada campuran, itu kan itu materi-materinya. Awal campuran itu lebih pada larutan ya apa ya, bukan larutan heterogen ya, bisa juga sih larutan heterogen. Jadi dia itu kalau dicampurkan jadi satu masih terlihat jelas yang mana zat larutnya, yang mana larutnya. Nah ini konsepnya agak ribet ya, ribetnya karena kalian harus sublimasi, itu pemisahan pemisahan zat yang mudah menyublim. Apa aja sih zat yang mudah menyublim? Itu kamfer, atau bahasa itu kapur barus. Purba, ya ini salah satu yang sering banget dipakai. Ya menyublim itu apa sih? Menyublim perubahan dari apa, dari apa? Halo, menyublim dari apa ke apa? Aduh,
Dari Padat ke gas. padat ke gas. Dari padat ke gas. Tuh. Padat ke gas. Kalau gas ke padat? Tahu aja, tahu banget. Gas ke padat? Ini materi ke SD lo. Ayo. Udah soalnya nggak tahu nih dari gas ke padat. Yang lain, ini kamu nah IPA kalau Nazal wajar. Wajar. Tapi kan beda nih. Soalnya waktu zaman kita sekolah itu dari padat ke gas, dari gas ke padat itu sama-sama menyublim. Zaman itu kita sekolah. Nah, tapi sekarang ganti dari gas ke padat itu namanya kristalisasi. Apa contohnya? Dari gas ke padat itu nanti diganti jadi kristalisasi. Kenapa begitu? Soalnya ada pertanyaan waktu itu orang tua murid nanya sama gurunya nggak jawab, gue yang diri gue yang jawab di WA. Kok begini ya Bu, kok ada dua? Saya jelaskan. Jadi saya sebagai guru di orang tua SD, gas ke padat itu gini. Ini percobaannya nih. Jadi ini kapur barus. Ini kapur barus taruh di ini nih. Ini kapur barus taruh di sini, terus dipanasin. Nanti timbullah, jadi kan dia menjadi gas kan. Menjadi gas turun naik ke atas nih. Jadi berarti dari padat ke gas. Dia sebenarnya tidak perlu pakai pemanasan pun dia akan otomatis menyublim. Tapi kan kita biasanya praktek tuh maunya cepet, jadi dipanasin biar cepet lah reaksinya. Masa kita nunggu lama. Nah, terus berikutnya nanti dia dikasih es. Untuk apa es itu? Es itu adalah membantu dia itu supaya gasnya langsung berubah cepet turunnya. Nah, nanti membentuk kristal di sini nih. Ini kayak stalagmit ya. Stalagmit atau apa gitu, kayak di gua-gua kan ada kayak gini. Nah, ini bentuk padatan, tapi bentuknya bukan padatan kayak batu biasa. Enggak. Jadi mereka para ilmu itu sepakat itu namanya mengkristal. Makanya nanti dari gas ke padat itu namanya kristalisasi. Itu versi baru. Kalau versi ketika sekolah dulu sublimasi dua-duanya. Itu tahun berganti-ganti tahun ternyata istilahnya juga berubah. Itu untuk yang orang tua yang seangkatan sama saya tuh umurnya ketika nyari di internet jawabannya berbeda, ada dua, itu bertanya sama gurunya tapi gurunya nggak jawab, tahu anak saya kelas berapa gitu, akhirnya saya jawab kenapa itu disebut dengan kristalisasi. Oke, lanjut. Berarti ini kristalisasi ya, jadi curhat karena istilahnya banyak yang berubah. Terus apa lagi? Destilasi. Pelajaran SMP. Tapi kalau gurunya angkatannya masih muda, bingung juga ya. Karena ini kalau orang seumuran saya, ini pelajaran waktu SMA dulu. Destilasi itu adalah titik didih. Jadi pemisahan zat titik didih. Nah, ini proses titik didih. Jadi contohnya di sini nih, ini alat destilasi. Dulu setiap sekolah punya nih. Kalau masih saya PPL di sekolah 36 itu masih ada nih, saya praktek ini nih. Karena masih termasuk kurikulumnya. Tapi itu tahun 2000-an awal tuh masih ada. Tapi di sini nggak ada lagi karena ribetnya itu pakai air harus ngalir. Ini harus pakai air nih. Di sini airnya non-stop di sini. Pakai selang-selang gitu. Ini larutannya adalah larutan yang memang beda titik didihnya. Jadi misalnya alkohol sama air. Kalau dalam biasanya tuh kalau pengen berpenghasilan pakai ini apa sih minyak asiri. Jadi kamu pengen ngambil biang dari bunga, kamu ambil bunga. Bunganya itu bunga itu kan organik ya, nanti kamu larutin dalam alkohol sini ya, terus nanti taruh di sini nih, nanti minyak atsiri namanya, bunga nanti panasin di sini. Nah ini siapa yang duluan nguap dia duluan yang keluar dari sini, makanya sini ada termometernya. Biasanya pertanyaannya itu kalau di itu, oh
ternyata si misalnya atau bunga atau alkohol sama air ya, gampangnya alkohol sama air deh. Alkohol sama air campur di sini. Kita mau misahkan alkohol dari air. Alkohol itu kan titik didihnya itu rendah sekitar angka 70-an itu alkohol. Jadi alkohol dulu nih yang menguap karena dipanasin dia akan menguap. Kita lihat di sini nih ada termometernya, taruh termometernya di sini posisinya. Oh, udah 70-an, udah mulailah ada pergerakan uap dari alkohol. Nanti dia alkohol kan masih dalam bentuk uap nih, uap ke sini, terus didinginin. Didinginin kalau ini pakai es batu, kalau ini dingininnya pakai air. Namanya apa ini ya? Saya lupa karena nggak dipakai lagi. Dia pakai air di sini nih. Jadi supaya gas itu berubah menjadi cair. Masuk ke sini kan berubah. Ini nanti tadi gas itu karena dengan pendinginan ini dia akan berubah menjadi tetesan lagi. Kalau memang yang dihasilkan dari alkohol biasanya dia ada penyumbatnya di sini. Nanti alkoholnya kan menguap. Nah, baru nanti itu disebut dengan destilasi, pemisahan titik didih. Atau enggak destilasi disebut dengan penyulingan. Nah, kalau kata-kata penyulingan kamu udah tahu dah pasti hidrokarbon, minyak bumi. Itu pakai prinsipnya sama berdasarkan titik didih. Makanya kalau dalam pelajaran apa itu setelah hidrokarbon ada minyak bumi itu bagaimana kita menguraikan fraksi-fraksi minyak bumi pakai penyulingan. Namanya penyulingan bertingkat. Kenapa bertingkat? Karena nanti hasilnya menghasilkan beberapa senyawa kan. Yang paling rendah itu C-nya dikit itu adalah gas LPG itu kan, terus nanti jadi bensin, dari aftur bensin sampai terakhirnya adalah aspal. Gitu. Aspal lilin itu bagian terakhir. Karena menghasilkan senyawa yang berbeda-beda dan banyak, maka disebut dengan penyulingan bertingkat. Itu pada pemisahan dari minyak bumi. Berarti ini jawabannya benar. Boleh kita lanjut. Nah, kalau penyaringan ini, nah ini kamu udah tahu lah penyaringan. Cuma dikasih corong, atau disaring. Biasanya dia ada kertas saringnya di sini. Kertas saringnya itu dia seperti apa ya? Kayak tisu tapi yang keras itu yang disaring. Nanti dia yang sederhana, misalnya di sini pasir sama air gitu kan. Nanti kan pasir itu kan partikelnya besar. Nanti dia ketahan di sini, itu disebut dengan penyaringan. Nah, ini kromatografi, ini pemisahan berdasarkan warna. Ini kalau zaman dulu praktikumnya kertas saring dikasih toto spidol, ya nanti spidolnya itu terurai. Kan kalau kita warna kita kenal ada dua warna, sekunder sama tersier. Tersier, primer. Ngaco. Jadi si A misalnya ada 3 kalau nggak salah ya. Merah, apalagi dah? Warna primer apa? Merah, kuning, merah, biru. Apa sih warna primer? Salsa, warna primer apa dah? Merah, biru, lalu satu lagi ada 3. Merah, biru, kuning, Bu. Oh benar. Merah, Iya, biru, kuning. Nah ini kan bisa dicampur-campur ya, kalau nggak salah biru sama kuning jadinya hijau gitu kan. Ya kan, biru sama kuning kalau nggak salah hijau deh, kalau nggak salah. Iya, Bu. Bener kan? Nah, jadi nanti dia ditutup nih warna hijau di sini, taruh di sini. Nah, ini kan air ngerembes nih, jalan namanya kertas ngerembes. Ngerembes. Ya benar ngerembes, terusnya dia nanti akan terurai jadi warna penyusunnya, jadi warna kuning sama warna hijau. Zaman dulu tuh diukur nih, ini berapa. Ini praktek zaman dulu. Tahu kali benar kagak. Terus berikutnya ini berarti yang jawabannya benar ini ya. Ini dua dan kalau ini pemisahan kristalisasi kan sama dengan ini ya, kristalisasi sama ini tadi saya katakan kristalisasi itu kristal. Ini kalau pemisahan lemak dia pelarut organik. Saya pakainya di SMA kayaknya enggak. Ini saya pakainya waktu percobaan di kampus itu dulu kalau saya lagi praktek organik itu apa ya, misalnya saya memisahkan apa sih dia kalau nggak salah coklat sama apa gitu, protein atau apa saya lupa. Pokoknya dia memisahkan ini, jadi dia dikocok dulu nih modelnya, dikocok
Ini sama seperti ini, tapi dia dikocok, nanti dia misah nih. Ya, ini nanti akan ada, sini sudah buka di keran. Ini kita SMA kayaknya nggak pakai. Oke, jadi hanya dibatasi saja dan sudah ketemu jawabannya yaitu 2 dan 4. Ah, ah, apa? Oh enggak, di online murah 270. Dia hariannya itu, oh ya, karena beli 300, Fatima beli 400, 7 iya murah-murah. Tokopedia, peta plastik, online, nggak masukin gitu. Iya, nih fake, tapi yang fake ya, 276. Peta plastik punya Tokopedia-nya, yang ada. Terus ini bilang ada bukanya, Red. Bentar. Ya makanya, nih gara-gara PJJ lama, padahal nahan apa kemarin tuh, wah udah nggak pakai pentaplate tadi kita gitu, ini ya tetap nggak. Udah sama baca sama nggak? Kalau Fatimah Huayun, kalau Andriku fake. Kalau Ana nggak tahu, dia beli rutin, murah dia. Direkam ini, asa kan di nggak urus info dasar. Sorry, Ibu Nazro tuh pengen ini beli tablet. Apaan nih? Oh, lanjut. Ini apa? Kaget kok tiba-tiba ada keasam. Kelas 12 kita nanti ke praktek ujian prakteknya KWH sama ibu ya. Denger tuh, ujian praktek. Kimia juga bikin masakan loh. Udah ibu nggak bisa masakan. Saya nggak bisa masakan. Oh ya udah. Nanti KWH sama Bu Najla. iya. Sama Bu Reni. Ya, jadi bukan Bu Ani. Masak ya, Bu. Enggak masak dia bikin apa? Bikin ini, buket duit. Bikin Snack, say. Snack. Duit buat apa? bikin ke ulang tahun pakai itu snack. Rupanya deh tuh buat anakku. Kode. Enggak, maksud pengen bikin gitu loh. Cuman bikin karton, terus ditempel gitu. Iya ada sih, ada di banyak. Ya udah bikin aja. Kalau kimia ada masaknya, bikin tahu, bikin apa. Aku belum kenal semua soalnya anak kelas 12 IPA, nggak tahu soalnya. Nanti kita masuk. Udah, lancarin aja. Aduh ya Allah, udah rekam ini merusak aja dah. Aduh, Nazla emang dah. Mana nih? Oke, lanjut lagi. Ini materi asam basah, tapi dibuat wacana. Saya bikinnya ngacak-ngacak nih, jadi puyeng sendiri. Tuh kan? Aduh, saya punya 3 paket yang akan ngacak-ngacak sendiri. Di sini kita baca prolognya. Lahan pertanian sebagian besar bawang merah, lalu di sini kadar keasamannya itu rendah antara 4 sampai 5. Keasaman tanah dan masalah utama bagi pertumbuhan karena kalau dia pH lebih dari 4,5 maka terjadi perubahan kimia di mana ada aluminiumnya mudah larut, terusnya haraknya bla bla bla. Intinya di sini adalah asam. Terus kita mau mengembalikan kesuburannya. Di sini kan asam, terus pH-nya kurang dari 4,5. Kita pengen menaikkan. Kita mau menaikkan pH-nya. Berarti kalau dia asam, mau kita naikin pH-nya, berarti nanti pH-nya itu kalau berarti lebih bersifat basah. Nah, prinsip asam basah ini kepakai. Jadi untuk menaikkan kadar asam dari tanah ini harus ditambahkan senyawa basah. Lalu kamu harus tahu senyawa basah itu apa gitu. Ya, senyawa basah itu adalah senyawa yang asam basah di sini itu kita bukan terpaku pada ini ya NaOH gitu ya. Jadi asam basah di sini bukan berdasarkan Arrhenius saja, kan teori asam basah itu ada 3.
Arrhenius, Polynuris, sama Lewis. Jadi kalau ada soal seperti ini kita jangan terpaku pada yang NaOH aja, tapi kita pakainya yang memang senyawa yang bisa yang juga bersifat sebagai basa. Tadi saya sudah jelaskan CaO satu kapur kan, jadi CaCO3 itu dia CaO tambah O2. Ini adalah batu kapur. Nah, ini nanti dia akan mengendap menjadi CaO. Ya, ini adalah senyawa dari. Jadi untuk mengembalikan kesuburan tanah itu bisa dengan pemakaian atau ditaburkan batu kapur. Saya tidak menyarankan ini. Kenapa ini tidak disarankan? Karena ini adalah dia panas nih, NaOH. NaOH itu NaOH kalau ketemu air itu dia reaksinya adalah eksoterum. Ya, dia panas. Jadi nggak cocok sama tanah. Kalau di lab aja saya kalau bikin ini waktu itu si Zaki ya pernah saya minta tolong bikin larutan NaOH. Butiran ini kalau dikasih air itu dia panas. Jadi tidak cocok walaupun dia senyawanya adalah senyawa basah yang bisa menaikkan pH dari tanah. Gitu. Kalau ini juga tidak disarankan. Di sini ini adalah senyawa garam yang berasal dari NH4OH dan H2SO. Ini adalah yang kuat. Ya, ini yang kuat. Berarti pH-nya juga rendah. Ini adalah hidrolisis garam. Basa lemah ketemu asam kuat, nanti pH-nya ngikutin yang kuat. Ya, justru dia asam ketemu asam. Urea juga demikian. Urea itu tidak diperuntukkan untuk mengubah pH. Dia itu cuma menambahkan nutrisi N-nya aja. Nutrisi nitrogen dalam tanah. Kalau NH3 itu kalau ketemu air dia akan menjadi NH4OH. Tapi dia prinsipnya adalah lemah. Ya. Kalau ini kan Ca itu adalah golongan 2A. Golongan 2A itu kalau dia ketemu sama air itu akan membentuk basah kuat. Gitu. Jadi yang basah kuat itu golongan 1, golongan 2. Golongan 2 kecuali CBE. Dia tidak basah kuat. Yang lain itu basah kuat. Antara golongan 1A sama golongan 2A yang mana yang kekuatannya lebih kuat asamnya basahnya itu adalah yang golongan 1A. Makanya ini disarankan adalah ditambahkan CaO. Sederhana tapi harus tahu nih sifat-sifatnya. Makanya disebut dengan kimia unsur. Paham? Halo? Ya, Bu. Oke, lanjut. Nah, ini apa ini? Asam temu basa. Baru tadi ngomong asam temu basa. Nanti asam temu basa itu ada 3 kejadian, ada 3. Kan tadi kita belajar asam temu basa. Itu nanti akan menghasilkan senyawa garam. Gitu. Tapi asam basa itu kan ada 2 jenis ya. Asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah. Nah, ketika ini nyampur jadi satu, ini menghasilkan senyawa yang berbeda garamnya. Maka nanti kita kenal ada garamnya ada 4. Terus ketika ini dicampurkan, tidak semuanya jadi garam. Kalau yang ada sisanya di lemahnya itu, ya di lemahnya itu ada sisa, maka nanti disebut dengan buffer. Jadi kalau ada soal seperti ini, kita tentukan dulu dia buffer atau hidrolisis garam. Caranya kamu perhatikan senyawa asam basanya itu sama apa enggak. Kalau asam basanya senyawanya itu sama, maka dia hidrolisis garam. Tapi kalau kamu reaksikan itu asam sama basanya itu berbeda, maka dia buffer. Terutama yang bersisa itu adalah si lemahnya, maksudnya lemahnya lebih besar. Kita hitung satu-satu. NH3. Berarti tadi NH4OH ya. Jarang orang siswa tuh kadang-kadang agak bingung di NH3 kok disebut dengan basa. Tapi kalau sudah dalam bentuk NH4OH itu baru tahu OH itu adalah basa. Kita cari molnya, kita kalikan dulu. Dikali 100 itu adalah 15 mili. Oh. Bukan yang dikirim sama Pak Teddy itu enggak ada itu.
Itu dapatnya 10 ya. Nah, ini asam nitrat. Nah, ini ketahuan di sini nih. Atau enggak kamu lihat di sini, ini kan Kb. Berarti ini kamu nggak tahu nih yang mana yang lemah, yang mana yang kuat gitu kan ya. Ini yang mana yang ini kamu lihat aja, oh ada Kb, berarti ini yang basa lemah. Ini nggak ada Ka, berarti ini yang kuat. Asam kuat. Lalu Berarti hidrolisis garam ya, Bu? oh, buffer dong. Kan yang lemahnya ada sisa lebih besar. Kalau hidrolisis itu sama. Kita beda. Yang lemahnya lebih besar. Kalau yang lemahnya lebih besar, lebih banyak ya, itu makanya buffer. Tapi kalau hidrolisis itu ini ketemu ini besarnya sama. Itu berarti buffer. Hidrolisis kok ngaco sih. Kalau sama ini hidrolisis. Tapi kalau di sini beda dan si lemahnya ada sisanya, maka itu adalah buffer. Ini yang besarnya itu adalah yang basah, maka disebut buffer. Tuh. Paham? Itu dari sore lagi udah paham dah. Lanjut. Gue tahu tuh mereka paham. Suara kalian sudah diwakili oleh Bu Nazla. Ini pelajaran apa Bang? Wajib pernah ngajarin gitu lagi ya. Sedih dah. Lagi sih kelas 11-nya harus diocehin terus, dikebrak meja dulu. Kamu terus BK nggak ada kimia kali ya? Oh iya, Zaki sama Akil sama ini. Dia nggak boleh sahur. US. Terus buffer basah. Ini berarti ohamin. Rumusnya Kb basa lemah per garam. Ada yang bilang ini asam konjugasi, ada yang bilang ini garam, terserah. Karena kembali lagi ke sejarah kimia, itu asam basa konjugasi itu pengenalannya tahun berapa itu ya? Kalau dulu itu ngomongnya garam. Tahun berapa itu masih bahasa garam ya, terus dirubah jadi asam basa konjugasi. Oh, tahun berapa sih juga nggak perubahannya. Tapi karena terbiasa sama garam, kadang-kadang orang tetap aja bilangnya ini garam. Perubahan istilah di kimia. Kb-nya 2 kali 15, terus basa lemahnya. Sebenarnya ini harusnya dalam bentuk molaritas ya. Kalau memang di sininya itu kan volumenya sama dan tidak dipertanyakan volumenya, itu langsung aja dalam bentuk mol. Tapi kalau misalkan nih ditanyakan itu adalah perbandingan volume, kamu jangan kepaku ini mol. Ini harusnya sebenarnya adalah di konsentrasi. Jadi kan konsentrasi kan mol per volume. Volumenya sama, maka dicoret-coret jadinya tinggal molnya gitu. Karena ada soal kayak gitu. Basa lemahnya itu 15 milimol. Kita ngomong apa tentang? Tadi mau ngomong udah besar. Berarti 5 ya. 2 kali 10 pangkat 5 dikali 5 kali 10. Min 4 ya. Tunggu. 2 kali. Oh, min 4. Oh, salah ya? Salah emang. 10 sama 15 lebih 10. Ingatnya 15 kurang 10, 5. Bisa. 10 kurang 15 kurang 10 emang 5. Tapi kan ini dibagi.
sorry. Kalau mau dicoret di sini coretnya. Coret. Ini jadi 2, jadi 5 ya. Kan? Coret ini jadi 5. Terus 15 bagi 5 baru dah tuh. 15 bagi 5, 3. Itu berarti ya dikali 10 pangkatnya 5 ya. Benar nggak sih? Apa salah? Ini. Kedalamannya 15. Jadi 10. 30 kurang 5. Ini kan 15 kali 2, 30. 30 kurang 5. Kok jadi error sih? Kayaknya udah kelamaan nih. Ini tolong gurunya udah mulai, baterainya udah mulai capek. Nah, 3 kali 10 kali 5. 3 kali 10 kali 5 berarti di sini apa nggak ada jawabannya, tapi POH itu sama dengan 5 min log 3. Harusnya log 3 nih, dapatnya log 2. pH-nya sama dengan berarti 14 dikurang 5 log 3. Log 3 nih. 14 kurang 5, 9 plus log 3. Itu jawabannya ini. Kita dapatnya kok di situ 2 ya. Tunggu. 5 benar 3. Ini kan coret-coret benar 3 min log 5 dan sini iya benar 9 log 3 ini harusnya 3. Paham? Halo. Halo. Paham, Bu. Iya, Bu. Halo, hai. Insya Allah. Itu dia KB-nya diketahuin di soal ya, Bu? KB mah insya Bukannya Allah biasanya KB-nya cuma 10 pangkat min 5? kan tergantung, Oh, oke. bisa beda-beda dia dalam soalnya dia mau ngasih nilai berapa, tapi kalau memang dia tidak diketahui sih ya biasanya 10 pangkat min 5. Apa lagi nih? Kok begini? Ini hidrolisis garam, tapi kenapa ini begini? Oke, hidrolisis sekarang kembali lagi tadi ke materi asam basah, di mana nanti asam basahnya itu mempunyai asam kuat dan asam lemah. Begitu juga dengan basahnya, nanti akan membentuk 4 jenis garam. Garam pertama, 1 asam kuat ketemu basah kuat akan menghasilkan garam jenis 1. Nanti guru di buku beda-beda, saya lupa itu kuat sama lemahnya di sini nomor berapa. Asam lemah basah kuat, tuh saya anggap aja garam 2. Lalu berikutnya Basa lemah. basah lemah asam kuat, kan ya, garam 3. Lalu berikutnya asam lemah basah lemah, itu adalah garam 4. Nah, ini kita bicarakan pH. Ingat prinsipnya, yang kuat yang menang. Yang kuat mendominasi. Mendominasi. Ini kuat sama kuat. Sama kuat, tidak mau ngalah dua-duanya. Ya udahlah, kita damai aja, damai. Maka pH-nya netral. Ya, kalau kuat ketemu kuat, jangan berantem, kita damai, kita netral saja. Anggap tidak terjadi apapun. Nah, gitu. Terus asam lemah basah kuat dia mendominasi, dia yang akan menguasai. Karena dia sifatnya basah, maka pH-nya lebih dari 7. Gantian nih di sini, asam yang kuat.
asamnya mendominasi, maka pH-nya kurang dari 7. Kalau lemah sama lemah, ya yang namanya lemah-lemahnya manusia, itu pasti ada lebih kuatnya dikit aja. Nah ini tergantung siapa yang kuat. Siapa yang kuat, yang mendominasi. Dari mana kita bisa lihat? Itu biasanya ada KA dan KB-nya. KA dan KB-nya berapa? Kalau KA-nya itu lebih kuat sedikit, itu berarti dia pH-nya kurang dari 7. Kalau KB-nya yang kuat sedikit, itu pH-nya. Jadi untuk yang ini dia tergantung anginnya berhembus ke kiri atau ke kanan. Ya, labil, ini labil. Jangan diikutin kalau yang labil. Lanjut, ini kita perhatikan di sini. Lalu berikutnya adalah konsep hidrolisis. Apa itu arti hidrolisis? Hidrolisis itu adalah reaksi dengan air. Nah, siapakah yang bereaksi dengan air? Yang bereaksi dengan air adalah yang lemah. Kalau ini kan kuat nih, dia tidak tergantung dengan yang lain, dia bisa mandiri. Tapi kalau lemah, dia harus mencari dukungan, mencari sokongan. Sokongannya itu kalau dia dilarutkan ke dalam air, maka dia bereaksi dengan air. Maka yang bereaksi dengan air adalah yang lemah. Jadi, ketika kalau kamu dalam pertanyaan seperti ini, ditanyakan yang manakah yang merupakan maka yang bereaksi dengan air adalah yang lemah. Misalkan di sini magnesium oksidat. Magnesium itu kan Mg. Mg itu adalah golongan 2. Golongan 2 itu akan membentuk senyawa basah kuat. Maka di sini seharusnya magnesium asetat itu adalah terdiri dari, harusnya nulis di mana? Ini deh. Ini adalah basah kuat ketemu sama asam lemah. Dia yang mendominasi, maka pH-nya harusnya 7. Nah, ini benar nih yang lemah. Lemah ini mencari dukungannya ke air. Maka nanti dialah yang bereaksi dengan air. Tapi reaksi air ini salah nih dia reaksinya. Ini reaksi bukan sama air ini reaksinya esterifikasi nih. Ini reaksi asetat, asam karboksilat sama apa nih? Ini bukan jenis reaksinya, salah. Ini tidak salah. Reaksi dengan air misalkan si ini nih, kayak gini nih reaksi sama air. Airnya ada di sini. Itu namanya reaksi dengan air. Natrium sianida. Natrium itu adalah Na. Na itu adalah basah kuat. Ya, dia golongan 1A. Sianida itu asam lemah. Yang kuat yang menang, pH-nya lebih dari 7. Ini juga salah. Tapi yang lemahnya itu benar. Si sianida itu yang bereaksi dengan air. Lanjut, amonium klorida, NH4Cl, klorida itu dari golongan 7 kan. Golongan 7 kalau membentuk senyawa asam basa itu pastinya dia senyawa asam karena Cl min pasangannya sama H plus. Nah, golongan 7 itu dia merupakan asam kuat kecuali HF. HF itu adalah lemah. Ya, berarti ini adalah asam kuat ketemu sama basa lemah. Yang kuat mendominasi pH-nya kurang dari 7. Ini benar, pH-nya kurang dari 7. Lalu yang lemahnya ini dia akan bereaksi dengan. Jadi jawabannya yang C. Selesai. Ada yang mau ditanyakan? Allah. Apa juga yang mau cek? Ada yang mau ditanyakan? Tadi natrium sianida bukannya itu ya, Bu? Apa namanya? Asam lemah. Natrium golongan 1A. Golongan 1A kuat dia. Kan dia reaktif. Waktu di video pembelajaran unsur golongan 1. Golongan 1A saya kasih tahu kan, itu kalau natrium dikasih air langsung timbul percikan api. Dia sangat reaktif. Dan dia kalau membentuk senyawa basah, itu makanya waktu di percobaan yang di video itu, saya kasih ada indikatornya warnanya langsung berubah jadi merah. Merah itu pakai PP kali dia senyawa basah. Golongan 1A, golongan 2A itu kalau bereaksi itu menjadi senyawa basah kuat, kecuali BE. Nah, asam juga gitu, golongan 7A itu adalah asam kuat, kecuali HF. Ada kecuali-kecualinya, jadi diperhatikan.
Gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Enggak, lanjut. Jadi kalau sepi antara tidak tahu dan give up mau ngapain. Apa? Seorang peserta didik literasi asam basa. Literasi ya. Ternyata dikiriku bikin soal capek juga ya kerjainnya. Ini literasi asam basa. Bu, hah? Larutan furniture digunakan adalah NaOH yang difiltrasi ada HCl. Oke, ini filtrasi asam basa. Asam basa ya, asam basa. Asam itu, filtrasi itu adalah menentukan titik ekivalen. Titik ekivalen adalah titik yang menyatakan posisi si asam itu sama dengan si basa. Jadi asam sama basa itu sama. Asam itu sama dengan si basa, gitu ya. Dari mana kita bisa tahu itu kondisinya asam sama basa itu sama? Itu kalau kita dibantu dengan adanya larutan indikator. Ada dari mana kita itu sama? Ada indikatornya. Indikatornya itu banyak. Yang lazim dipakai adalah PP. Yang lazim ya. Tapi yang BTB juga ada. BTB saya baru beli loh. PJJ. Pada mahal BTB itu. Botol kecilnya berapa ratus. Saya bela-belain minta-minta mau sekolah. PJJ. Curhat. Kemarin tuh bis praktek yang kemarin saya mau beli BTW Fabrio apa Pak BTW Pak berapa mahal Pak ratusan pas beli PJJ gak bisa dipakai tapi kalau PP itu ada di lazim lah dipakainya. PP itu proyek warnanya itu 8,3 sampai 10 ada beberapa versi tapi sih umumnya atau lazimnya dilihat di literatur itu 8,3 sampai 10 ini tidak berwarna. Ini warnanya merah. Nah, kalau daerah sini sama sini warnanya ungu, atau merah muda lah. Nah, ini kalau kamu misalkan ini mau dipraktekin, kamu lama sih orangnya yang bikin praktek. Suruh bikin laporannya aja lama banget. Pada sini alatnya ada. Ini ada apa namanya statif, ini ada penjepit, lalu sini ada zat, ada buret. Saya beli ini kemarin 2 tahun yang lalu. Zamannya si Nadia praktek. Karena anaknya cepet, kemudian praktikum laporan jadi ya jadi. Kamu pun bikin laporan lama. Nah, terus ini ada Elemeyer. Nah, ini yang isinya ini yang diketahui nih. Hasil adalah HCl. Ini diketahui nih dia itu tunggu dulu. Enggak, ini yang tidak diketahui. Ini yang ditanyakan. Ini yang diketahui. Yang diketahuinya di sini adalah NaOH. NaOH diketahui apa? Diketahui volume sama molaritasnya. Itu nanti dimasukin ke sini. Nah, ini dikasih si HCl. HCl-nya yang tidak diketahui molaritasnya, tapi volumenya diketahui. Gitu. Ya, ditanya ini adalah konsentrasi dari HCl-nya berapa. Nanti dikasih TLPP nih berapa tetes PP. Nah,
konsepnya itu adalah si asam sama basanya sama. Jadi mol asam itu sama dengan mol basa. Molnya yang dibaca yang dikatakan adalah mol H plusnya ya. Jadi mol dari H plusnya itu sama dengan mol dari OH min. H plus sama OH min. Soalnya kalau bicara konsentrasi asam itu beda. Konsentrasi asam kan molaritas asam. Tapi kalau kita bicara yang sudah H plusnya, berarti kita pakai asam basahnya. Gitu. Maka nanti rumusannya itu molar kali volume. Terus kan jumlah H sama OH-nya itu kan bisa beda-beda ya. Kayak H2SO4 kan jumlahnya 2, maka di sini ada valensinya di sini, kali valensi. Itu. Nah, itu kalau kita bicara titrasi. Lalu di sini berarti kamu cari satu persatu nih, itu konsepnya apa? Diperhatikan di sini antara A, B, C itu berbeda-beda grafiknya ya. Wih, slow Riza, Bang Riza slow. Terus gak usah marah-marah. Ini apaan sih? Tunggu, saya cari literaturnya dulu. Mana ya? Saya cari. Tunggu di folder saya. Nah, berarti di sini ini udah kita tahu ini basah kuat, astagfirullahaladzim. Ini asam kuat, asam basah kuat sama kuat. Nah, titik mulainya itu berbeda. Ya, titik mulainya yang ditanyakan adalah asam kuat. Nah, titik mulainya itu di asam kuat itu dia harusnya mendekati 0 di sini nih. Oke, harusnya di sini gini nih. Kuat sama kuat. Jadi mulainya harusnya dari sini. Mendekati 0 sini. Nah, kalau dia lemah ya, kalau dia lemah itu dia naik di sini, dia ada jurangnya di sini. Ini kuat sama kuat. Kalau dia ada lemahnya, di mana basah kuatnya yang diketahui itunya ada lemah kayak cuka nih. Posisinya di sini harusnya ada jaraknya. Ya, ini dia lemah. Asamnya asam lemah ketemu basah kuat. Ini asam kuat ketemu sama basah kuat. Ini karena nggak ada, jadi ya sudahlah. Jadi ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin karena di sini titrasinya untuk titrasi basah kuat oleh asam kuat. Jadi yang diketahuinya adalah asam kuat ya. Jadi ini adalah kalau jenis diketahuinya itu adalah asam kuat, yang ditanyanya itu adalah basah kuat. Kalau ini kan kebalikannya kan, yang ditanyanya adalah si asam kuat, yang ditanyakan asam kuat kan. Nah, di asam kuat kan, berarti asam kuat ini 1, 2, 3. Cuman permulaan yang di sininya aja yang agak sedikit salah. Lalu berikutnya di sini kuat sama kuat, berarti kan sudah dibahas ya, kuat sama kuat itu adalah si bentuknya garam yang pH-nya netral gitu kan. pH-nya netral itu kan 7. Nah, kebetulan sininya juga 7 nih. 7. Oke, gitu kan ya. Tadi yang di sebelumnya asam kuat, basa kuat akan menghasilkan senyawa garam yang pH-nya sifatnya adalah netral. Di sini semuanya sudah 7. Lalu berikutnya kita perhatikan adalah ininya konsentrasi OH-nya harus sama dengan konsentrasi dengan OH plus sama dengan konsentrasi OH-. Berarti kamu cari di sini mol
volume ini HCl sama NaOH yang sama. Itu berarti posisinya adalah coba ini misalkan volume berapa ya? Harusnya ada. Ini. Yuk. Kita nggak tahu volumenya berapa nih. Kita cuma tahu ini sama ini doang. Mungkin 25 kali ya. Ini kan 25, 50, 75. Berarti ini 25, 50, ini 75. Sama dari 71. Jadi kan kita dapat ketahui NaOH itu 25 kali 0,1 berarti kan 2,5, ini 5,0, ini 7,5. Nah, ini karena kita posisinya harus sama, berarti ini sama ini harus sama. Berarti kalau di sini 7,5, di sini 7,5, ini harus 5,0, ini harus 2,5. Gitu kan? Nah, ini dikali berapa? Ya hasilnya itu sama. Ini yang sama kan kita bicaranya netral, berarti kemungkinan yang ini posisinya yang sama 0,1. NaOH-nya 0,125, ya kan? Kemungkinan itu jawabannya yang ini yang sama, mol H+-nya sama mol sama OH-nya, ya kan? Karena mol asam sama dengan mol basa. Kalau di sini 25, di sini kita harus 2,5. Gitu. Ngerti nggak? Halo. Ya, Bu. Terus ini perubahan warnanya itu ketika berubah jadi merah muda. Kan gini kan 8,3. Kalau masih 8,3 berarti kan dia masih kategorinya kan di sini bilangnya titik ekivalen itu ditandai dengan adanya perubahan warna yang ditambahkan indikator. Ini di tengah-tengah ini warnanya merah muda. Makanya nanti kita harus cari yang adanya perubahannya menjadi merah muda. Di mana nanti konsentrasinya di volume sama dengan itu. Volumenya itu adalah jawabannya adalah yang nomor 2, 50. Oh, ini kali ini ya benar itu dari mana sih? Mentok isi bisa kan gini. Pak ya kita cari mol basah. Itu berarti kan tadi mol 1 dikali 50 dikali 60 berarti kan dia 5. Ini 1 kali ini 1, terus ini 50 juga. Ini konsentrasi pada si yang X kan yang kita cari. Misalnya gini lah. Kita berarti di sini dibagi ada yang mau ditanyakan? Berarti kalau US soalnya bukan dari sekolah ya, Bu? US itu tergantung SKL-nya dari sana. SKL panduan. Nah itu bikin soal itu berdasarkan panduannya dari pemerintah DKI Jakarta. Nanti Ketua MGP Pusat DKI Jakarta itu mengeluarkan kisi-kisi SKL-nya apa. Jadi misalnya kan satu itu harus dijelasin soal literasi, ya kan? Berarti saya cari itu soal-soal yang berkaitan dengan literasi. Tapi nanti biasanya dikasih tahu
Melalui jika disediakan kurva literasi siswa dapat menentukan. Nah, itu udah pakemnya lagi tuh. Berarti saya harus nyari soal yang ada literasi tambah sama bisa yang nggak pakai literasi. Ada yang nggak pakai kurva, ada yang pakai kurva. Tapi kalau misalkan di soalnya itu misalnya harus ada kurvanya, ya berarti saya nyari soal literasi yang ada kurvanya. Jadi bikinnya ada pakem-pakemnya, walaupun mungkin kurva yang saya buat di soal itu berbeda dengan soal yang lain, tapi harus ada kurvanya. Itu. Terus lagi ya. Bu. Salat Jumat, Bu. Salat Jumat ya? Ya sudahlah. Oh iya, 11.35. Oke, kita akhiri dulu pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah ketemu lagi untuk bahasan yang berbeda. Yang mau sholat Jumat silakan. Bu, nanti di-share di mana, Bu? Recordnya? Nanti di grup lah. Ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, makasih Bu. Waalaikumsalam.